Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Dokter Sapi. Sahabat semuanya, kali ini saya menyampaikan terkait dengan masalah pekerjaan rumah sapi perah yang beberapa waktu lalu masih terdampak oleh wabah PMK dan juga LSD, sahabat semuanya. Nah, efeknya masih terasa hingga saat ini, baik itu di performa produksi ataupun di performa reproduksi, sahabat semuanya. Sahabat, beberapa hal terkait dengan performa reproduksi ini juga masih erat sekali terkait oleh dampak-dampak dua penyakit tersebut. Beberapa sapi memang saat ini belum menunjukkan gejala birahi yang baik, kebuntingan dan segala macamnya. Nah, ini satu contoh peternak yang memiliki kandang cukup baik. Dia ketika malam, ketika pemerahan dilakukan di dalam kandang, kemudian siang hari dilakukan dijemur di luar seperti ini. Contoh baik untuk mendapatkan energi, mendapat matahari, vitamin D, kemudian pengamatan birahinya akan jauh lebih baik juga. Nah, sapi terlihat lebih baik, lebih halus. Nah, ini sapi yang tengah adalah sapi yang dulu pernah mengalami mumifikasi, sahabat semuanya. Nah, tujuan akhir dari perbaikan reproduksi adalah pedet, dimana pedet salah satunya juga untuk replacement shock dan juga untuk perbaikan produksi pada laktasi berikutnya, sahabat semuanya. Nah, yang diharapkan adalah pedet lahir sehat, dilahirkan di tempat yang kering, bersih dan nyaman. Setelah itu juga mendapatkan kolostrum dari induk yang telah tervaksinasi. Nah, sahabat semuanya, ada beberapa hal yang memang perlu diperhatikan dalam pemeliharaan pedet. Pedet ini juga harus butuh tempat yang baik, tempat yang bersih, yang kering, kemudian nutrisi yang cukup supaya benar-benar sehat, seperti itu. Nah, ini contoh-contoh yang perlu ditingkatkan kualitas kebersihannya, sahabat semuanya, supaya pedet ini benar-benar nanti dipersiapkan menjadi replacement stock, sahabat semuanya. Walaupun dia jantan pun kalau dirawat dengan baik, maka dia akan menjadi sumber rezeki, sahabat semuanya. Nah, ini contoh yang baik juga. Kandang pedet dipelihara dengan, walaupun sistemnya liter seperti ini di lantai, tapi bersih. Dia mendapatkan susu dari induk yang baik, kemudian dirawat dengan baik. Nah, jadi terlihat sehat, sahabat semuanya. Ini contoh yang perlu ditiru. Atau menggunakan kandang yang panggung juga lebih baik. Nah, ini contoh tadi. Kalau memang dilakukan dengan di panggung, maka sistem pemberian minumnya dengan dot itu jauh lebih mudah. Nah, sahabat semuanya, di sisi lain memang diproduksi terpengaruh sekali oleh reproduksi. Sapi-sapi yang tidak bereproduksi dengan baik, setelah melahirkan lama tidak bunting, itu juga produksinya akan semakin menurun. Nah, memang pertama nutrisi sangat penting sekali. Ya, ini contoh ibu yang pemberian pakannya sangat baik, ya, cukup pakan, minum, ampas tahu ataupun konsentrat dan hijauan yang cukup, minum yang cukup. Sementara pengamatan birahinya juga baik. Kalau sudah dilakukan dengan maksimal, tinggal hal-hal yang mungkin terkaitan dengan kendala-kendala reproduksi yang akan bisa diatasi. Nah, salah satu masalah yang ada di reproduksi yaitu kendalanya adalah ketika dikawinkan kemudian terjadi mass estrus breeding yang seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Itu sebenarnya sudah sudah bisa kita atasi dengan pemberian hormonal dan segala macamnya. Namun beberapa hal terkait dengan tidak segera minta kawin setelah melahirkan, kemudian tidak segera minta kawin setelah PMK, itu juga menjadi pekerjaan yang kita lakukan, ya, dengan perbaikan nutrisi, pemberian pakan yang baik, kemudian pengamatan birahi yang baik. Itu insya Allah hal-hal yang terkait dengan anestrus atau tidak mau birahi ini bisa teratasi. Nah, kendala yang lainnya adalah ternyata angka perkawinannya setelah PMK ataupun LSD ini cukup terganggu. Ada yang sapi-sapi yang memang dikawinkan butuh lebih dari 3 kali, 4 kali, ada bahkan kasuistiknya ada yang 9 kali seperti itu. Nah, ini mungkin memang butuh dilakukan identifikasi, pengecekan secara berkala
apa masalah utamanya, sehingga produktivitas sapi perah ini juga segera bisa meningkat. Pertama tadi adalah perawatan, pemberian makan, kemudian segera buntingkan, lahirkan perdet dan dirawat dengan baik, lahirkan di tempat yang kering, bersih dan nyaman, kemudian mendapatkan susu dari induk. Kemudian induk diberikan obat cacing segera setelah melahirkan, pastinya sudah tervaksinasi, sehingga faktor-faktor kesehatan sangat mendukung untuk produksi dan untuk reproduksi. Nah sahabat, sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.